Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Aku Aulia. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, aku di sini akan share tentang biaya konsultasi aku ke dokter Objin untuk yang pertama kalinya. Jadi di sini aku akan share semua biaya-biayanya mulai dari USG, biaya dokternya dan biaya vitamin dan obat yang aku dapat. Umur kandungan aku waktu pertama aku konsultasi ke dokter Objin itu usianya sekitar 5 minggu. Jadi pada saat aku ke dokter kandungan, dokternya menyarankan untuk USG transvaginal, USG dari bawah, dari vagina, karena biasanya kalau misalnya USG dari perut itu di usia 5 minggu itu belum terlalu kelihatan. Jadi untuk lebih memastikan ada atau tidaknya janin dalam rahim kita, itu disarankan untuk USG transvaginal, karena di USG 5 minggu itu belum nggak semua langsung kelihatan janinnya gitu. Jadi disaranin USG transvaginal. Nah, apa aja sih yang dilihat dari USG transvaginal itu? Ini seingat aku ya, waktu aku USG transvaginal itu dokternya menjelaskan apakah kehamilan kita itu kehamilan ektopik atau kehamilan yang berada di luar rahim. Jadi kan aku kurang bisa menjelaskan secara medisnya ya. Intinya ada terkadang janin yang menempelnya itu bukan di rahim tapi di luar rahim. Terus yang kedua itu kondisi rahim kita seperti apa, itu nanti bisa dilihat dari USG transvaginal. Terus ukuran dan usia janinnya itu sudah berapa minggu pastinya gitu. Terus yang keempat, apakah ada janin dalam rahim kita. Kan ada tuh istilah kayak blanked ovum gitu ya. Jadi rahimnya sudah ada, sudah terbentuk, tapi tidak ada janin di situ. Jadi itu yang menyebabkan test pack itu kita test pack itu tetap garis 2, tapi sebenarnya janinnya tuh nggak ada gitu. Itu yang bisa dipastikan dari USG transvaginal. Nah, setelah aku test pack, di situ ada garis 2 di test packnya, aku langsung searching kan informasi seputar dengan trimester 1 atau trimester awal kehamilan. Dari situ aku mengenal istilah kayak blanked ovum, kehamilan ektopik, atau pokoknya banyak istilah-istilah medis yang baru aku tahu dari searching itu. Nah, dari situ kan kita sebagai orang awam gitu ya, orang umum yang nggak ngerti tentang medis, langsung kayak parno gitu kan. Jadi ya, ada nggak sih sebenarnya janin dalam rahim janin dalam rahim aku gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah itu 3 hari kemudian aku langsung memutuskan untuk USG sekalian kontrol ke dokter Objin pilihan. Nah, aku langsung pergi ke rumah sakit swasta yang ada di daerah sini. Itu yang pertama kali aku lakukan adalah ketemu dokternya, terus USG transvaginal. Teknisnya itu USG transvaginal itu ya kayak suatu benda gitu, nggak tahu nama bendanya apa, dimasukin ke vagina kita. Di situ mungkin dilihat ya dari situ. Terus setelah itu dokternya jelasin, alhamdulillah kandungan aku janinnya ada dalam kandungan, terus kondisi rahimnya alhamdulillah sehat. Terus dikasih tahu usia janinnya sekian sekian sekian, panjangnya sekian. Terus diresepin vitamin sama obat. Waktu itu aku diresepin vitamin sama obat penguat kandungan. Ini Kaloma, ini yang diresepin sama dokter Objin, Kaloma Plus. Terus ini obat penguat kandungannya, Microgas. Ini sih katanya penting ya kalau yang awal-awal, karena kan awal trimester awal itu kan rawan terjadinya keguguran ya. Jadi penting banget kita mengkonsumsi obat penguat kandungan. Terus abis diresepin obat, aku diminta untuk tes darah hematologi lengkap, glukosa sewaktu, urin lengkap, dan HbSAg. Ya, itu dia yang pertama ketemu dokter, terus USG transvaginal, abis itu
dikasih vitamin dan obat penguat kandungan, terus dikasih petuah-petuah dari dokternya tentang seputar kehamilan trimester awal, terus cek darah yang tadi hematologi lengkap, glukosa sewaktu, urin lengkap, dan HbSAg itu. Tapi ini biaya untuk di rumah sakit yang aku datengin ya, aku nggak bilang semua rumah sakit tuh harganya segini, nggak ya. Ini pertama kali aku ketemu dokternya langsung USG transvaginal. Itu USG transvaginal biayanya Rp464.000. Terus aku dikasih obat-obatan, resep obat-obatan itu. Kebetulan di rumah sakit itu cuma ada Kaluma aja, Kaluma Plus. Jadi obat penguat kandungan itu yang Microgas ini aku dapat di resepin ini nggak ada di rumah sakit, itu lagi kosong, jadi aku belinya di luar dengan resep dokter. Vitamin dan obat penguat ini harus dengan resep dokter ya. Jadi aku cuma nebus yang Kaluma ini aja, aku dapat 30 butir itu senilai 117.900. Terus aku transaksi laboratorium yang tadi aku sebutin, yang hematologi lengkap, glukosa sewaktu, urin lengkap, dan HbSAg itu totalnya Rp602.000. Terus konsultasi dokter objinnya Rp238.000. Terus aku juga dikasih nih, ini buku kesehatan itu harganya Rp25.000. Jadi untuk biaya pertama kali aku cek ke dokter objek itu totalnya adalah Rp1.449.501. Tapi sekali lagi ya, ini nggak di semua rumah sakit ya harganya segini, dan nggak semua dokter kok kayaknya biayanya segini. Beda-beda dokter ya beda-beda biaya juga, dan vitaminnya juga nggak semuanya harganya segini gitu. Saran aku untuk para moms di luar sana yang awam banget kayak aku gini, kalau misalnya untuk cek pertama kali ya harus lengkap aja gitu, kayak ada cek laboratoriumnya atau benar-benar teliti dicek kondisi keadaan badan kita gimana, kondisi organ di rahim kita bagaimana, itu kayaknya harus deh dicek gitu biar lebih tahu lagi, lebih jelas lagi, lebih siap. Jadi kita lebih tahu badan kita tuh siap apa enggak gitu loh untuk mengandung gitu. Oke, sekian video aku untuk review harga konsultasi ke dokter objin untuk pertama kali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, teman-teman boleh ikutin cara aku berobat, urutan berobatnya seperti ini, boleh enggak itu terserah teman-teman semua. Aku hanya share dan berharap ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.